Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi terkait lingkaran. Bersama saya sendiri Sulistiawati dan rekan saya Cika Nurmayati Sukanda dan juga Agni Fatimatul Zahra. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Definisi lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu sama panjang. Selanjutnya, titik tertentu itu dinamakan titik pusat lingkaran dan jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Pertama, ada titik pusat dilambangkan dengan huruf T, di mana titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, ada jari-jari dilambangkan dengan R, di mana jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada diameter dilambangkan dengan D, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. 4. Busur lingkaran, di mana garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. 5. Tali busur, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang keenam, juring lingkaran, di mana daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang ketujuh, ada pemberang, di mana daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kedelapan, apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Rumus keliling lingkaran. Jika diketahui jari-jari lingkaran, K sama dengan 2 kali Pi kali R. Jika tidak diketahui jari-jari lingkaran, K sama dengan Pi kali D. Dengan Pi 22/7, jika nilai jari-jari atau diameter kelipatan 7. Jika 3,14, maka nilai jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. R-nya itu dimaksud dengan jari-jari dan D itu dimaksud dengan diameter. Contoh soal. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 7 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, jawabannya adalah yang diketahui itu jari-jari lingkarannya yaitu 7 cm. Nah, kita sekarang memakai rumus yang K sama dengan 2 kali V kali R. Kenapa pakai rumus itu? Karena jari-jarinya tuh udah diketahui. Nah, jadi jawabannya itu K sama dengan 2 kali 22/7 kali 7. Kenapa memakai 22/7? Karena V-nya tuh memakai kelipatan 7 dan hasilnya tuh 22 kali 2 yaitu 44 cm. Selanjutnya itu ada cara mencari luas lingkaran. Yang rumusnya itu ada L sama dengan Pi dikali R kuadrat, yang dimana L itu adalah luas lingkaran, Pi itu adalah 3,14 atau juga kita bisa menggunakan dengan 22/7, dan R itu adalah jari-jari lingkaran. Adapun contoh soalnya yaitu ada sebuah roda berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Maka hitunglah luas lingkaran tersebut. Kita jawab, yang diketahuinya itu adalah jari-jari. Jari-jarinya itu adalah 14 cm. Dan yang ditanyakannya itu adalah hitunglah luas pada roda tersebut. Masukkan rumusnya yaitu luas sama dengan Pi dikali R kuadrat.
Pi-nya itu kita menggunakan 22/7 karena jari-jarinya itu adalah 14. Nah, 14 itu bisa dibagi dengan 7. Maka 22/7 dikali 14 kuadrat. Maka 22/7 dikali 14 dikali 14. Nah, 14 itu dibagi 7, maka hasilnya 2. Nah, 2 dikali 14 adalah 28, maka 22 dikali 28 adalah 616. Nah, jadi luas pada roda tersebut adalah 616 cm persegi. Itu juga kita bisa mencari luas tengah pada lingkaran tersebut. Adapun rumusnya yaitu luas sama dengan 1/2 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, adapun satu contoh soalnya yaitu jika sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm, maka berapakah luas tengah lingkarannya? Kita jawab, jari-jari pada lingkarannya adalah 10 cm. Dan yang ditanyakannya adalah berapakah luas dari setengah lingkaran itu. Masukkan rumus yaitu 1/2 dikali pi dikali r kuadrat. 1/2 dikali pi-nya itu kita menggunakan 3,14 dan r-nya itu adalah 10 cm kuadrat. Maka 1/2 dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm. Nah, 10 itu bisa dibagi dengan 2. Maka 3,14 dikali 5 dikali 10. Nah, maka 3,14 dikali 50. Nah, hasilnya adalah 157 cm persegi. Maka luas tengah dari lingkaran tersebut adalah 150 cm persegi. Nah, yang terakhir itu ada cara mencari luas 1/4 lingkaran. Nah, adapun rumusnya yaitu luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, adapun contoh soalnya yaitu bila sebuah lingkaran memiliki diameter 16 cm, maka berapakah luas 1/4-nya? Nah, maka kita jawab, diketahui diameternya 16, maka jari-jarinya itu 8. Nah, karena jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran, jadi 8 cm. Nah, yang ditanyanya itu adalah berapakah luas 1/4 dari lingkaran tersebut? Maka jawab yaitu luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali r kuadrat. Nah, 1/4 dikali, kita menggunakan pi-nya itu sama seperti yang 1/2 yaitu 3,14 dan jari-jarinya itu adalah 8 cm kuadrat. Nah, maka 1/4 dikali 3,14 dikali 8 cm dikali 8 cm. Nah, 8 cm itu bisa dibagi 4 yaitu 2, maka 3,14 dikali 2 dikali 8 dan 3,14 dikali 16. Hasilnya itu adalah 50,24 cm kuadrat. Nah, jadi luas 1/4 dari lingkaran tersebut adalah 50,24 cm persegi. Selanjutnya yaitu persamaan lingkaran. Yang pertama adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0 dan berjari-jari R. Pada gambar tersebut terdapat lingkaran L di mana lingkaran tersebut berpusat di titik O, 0,0 dan berjari-jari R. Misalkan titik P, X, Y pada lingkaran tersebut merupakan titik sembarang, sehingga kita mendapatkan garis OP, di mana garis OP tersebut merupakan jari-jari pada lingkaran tersebut. Kemudian terbentuklah segitiga PQO
di mana segitiga tersebut berbentuk siku-siku dan bersiku-siku di titik Q. Sesuai teorema Pythagoras, maka kita mendapatkan OQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, di mana OQ tersebut terdapat pada sumbu X, maka kita ganti menjadi X kuadrat, plus PQ terdapat pada sumbu Y, maka kita ganti menjadi PQ kuadrat, dan OP berada pada jari-jari R, sehingga kita mendapatkan sama dengan R kuadrat. Sehingga kita mendapatkan persamaan OQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal selanjutnya. Contoh soal 1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0 dan berjari-jari R sama dengan 4. Maka kita mengingat persamaan sebelumnya, yaitu di mana persamaan lingkaran yang berpusat pada titik O, 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kita substitusikan nilai R tersebut, sehingga menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kita hitung 4 kuadrat tersebut, sehingga persamaan yang didapat yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Contoh soal 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, 0,0 dan melalui titik A, 6,-8. Kita bisa mensubstitusikan titik A tersebut, yaitu nilai X dan Y-nya, ke dalam persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga diperoleh 6 kuadrat plus negatif 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita bisa menghitung nilai X dan Y tersebut, sehingga menjadi 6 kuadrat yaitu 36, plus negatif 8 kuadrat yaitu 64 sama dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa menjumlahkan 36 ditambah 64 yaitu 100, sehingga nilai R kuadrat sama dengan 100. Contoh soal 3. Tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 121. Kita bisa mendapatkan nilai jari-jari tersebut dari persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 121, sehingga nilai R kuadrat tersebut yaitu 121, maka nilai R yaitu akar dari 121, sehingga kita mendapatkan nilai jari-jari dari persamaan tersebut yaitu 11. Selanjutnya yaitu persamaan lingkaran yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat pada titik M, A, B. Pada gambar tersebut terdapat lingkaran L yang berpusat pada titik M, A, B. Titik P pada lingkaran tersebut merupakan titik sembarang, di mana kita bisa mendapatkan jari-jari MP sama dengan R, kemudian MQ sama dengan X min A, kemudian PQ sama dengan Y min B. Sehingga dari ketiganya kita bisa membentuk segitiga siku-siku yang bersiku-siku di titik Q. Maka berdasarkan teorema Pythagoras didapatkan MQ kuadrat plus PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat, sehingga X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itulah persamaan dari lingkaran yang berpusat pada titik M, A, B. Selanjutnya yaitu contoh soal 1. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada 4,-5 dan memiliki jari-jari sama dengan 6. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat pada M, A, B. Sehingga kita mendapatkan persamaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk itu kita harus mensubstitusikan nilai A, B, dan juga jari-jari yang terdapat pada soal. Sehingga X min 4 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Untuk itu kita menjumlahkan nilai jari-jarinya. Sehingga kita mendapatkan persamaan X min 4 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat sama dengan 36. Contoh soal 2.
Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X plus 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 81. Untuk menjawab soal tersebut, kita mengingat persamaan lingkaran yang berpusat pada M, A, B, yaitu X min A kuadrat plus B min Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita mendapatkan X min 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 81. Maka dari itu, pusat lingkarannya yaitu negatif 1, negatif 3, dan jari-jarinya yaitu akar dari 81, berarti 9. Contoh soal 3. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 7, negatif 2, di mana lingkaran tersebut melalui titik A, negatif 2,10. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut, kemudian tentukan persamaannya. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui bahwa jari-jari yang dimaksud yaitu jarak dari titik M ke titik A. Sehingga, dengan jarak, kita memperoleh persamaan R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga kita bisa mensubstitusikan nilai X dan Y dari titik di atas. Sehingga kita mendapatkan akar negatif 2 negatif 7 kuadrat plus 10 negatif 2 kuadrat sama dengan akar negatif 9 kuadrat plus 12 kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung keduanya. Didapatkan hasil yaitu akar 81 plus 144, yaitu akar 225, di mana akar 225 yaitu 15, sehingga kita mendapatkan jari-jarinya yaitu 15 cm. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.